Allah berfirman dalam buku Kejadian, aku akan meminta pertanggungjawaban tentang setiap binatang. Dan aku akan meminta tanggung jawab atas darah manusia yang ditumpahkan. Aku akan meminta pertanggungjawaban. Maka Allah meminta pertanggungjawaban kepadanya, lalu berfirman, terjatuhlah kamu ke mukanya. Lalu malaikat Tuhan berkata padanya, mengapa kamu memukul keledai itu 3 kali? Aku datang untuk menentang kalian, sebab jalan kalian sudah sesat di hadapanku. Keledai itu melihatku dan berpaling daripadaku 3 kali. Jika dia tidak berpaling dariku, tentu aku akan membunuhmu dan membiarkannya hidup. Berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan itu, aku telah berdosa sebab aku tidak tahu bahwa engkau berdiri di jalan melawan aku. Sekarang jika itu jahat di matamu, aku mau pulang. Dan Tuhan berkata, tidak, kau akan pergi. Tapi kali ini kau akan pergi dengan hati yang benar. Dan kamu akan melakukan apa yang kuperintahkan untuk engkau lakukan. Bahkan ketika Anda pergi ke arah Allah dengan kartu yang salah, agama, ada perbedaan antara agama dan hubungan. Dia memiliki instruksi dan arah, tapi dia tidak memiliki hubungan. Tapi Tuhan berkata, sekarang kau akan pergi ke arah yang aku perintahkan, aku akan tunjukkan dengan hati yang benar. Dan engkau akan mendengarkan suaraku dan kamu akan menaati suaraku. Dan kemudian Bileam pergi dan berdasarkan perintah raja, dia mencoba mengutuk bangsa Israel. Dia tidak bisa. Musa berkata, aku tidak dapat mengutuki apa yang telah diberkati Allah. Dan aku tidak mengutuk, aku tidak bisa mengutuk berkat. Jadi Israel diberkati. Kejadian pasal 12 ayat 3, di pasal itu Allah berbicara kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah janji Tuhan. Dan Bileam mencoba untuk melawan janji Tuhan itu. Dan saya ingin membawa kita ke tempat ini. Tuhan memiliki perintah dalam hidup Anda. Jika Anda tidak, Tuhan pemilik aturan. Tuhan bukanlah Tuhan yang membingungkan atau kacau. Jika ada kekacauan dalam hidup Anda, jika ada kebingungan dalam hidup Anda, jika Anda tidak memiliki kejelasan tentang di mana dan kemana Anda akan pergi, inilah saatnya Anda melihat bagian ini dengan cara yang berbeda. Bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi Anda. Apakah Anda yang menyabotase dan menutup pintu yang terbuka di depan Anda? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat pada Bileam. 1, dia memiliki kesombongan kenabian dan rohani. Ada kebanggaan kenabian. Mereka mengira mendengar tentang Tuhan. Mereka mendengar dari ego mereka dan mempertahankan itu. Sementara itu bukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Ada kebanggaan kenabian dan itu lebih banyak terjadi di gereja karismatik dibanding tempat lain. Sombong rohani. Mereka pergi berkhotbah ke sana kemari, tapi tidak satu pun yang terjadi. Mereka berada di labirin. Ada beberapa janji kenabian yang tidak diaktifkan. Beberapa di antaranya bukan milik mereka. Dan mereka datang melawan firman Tuhan karena kesombongan rohani. Ketika saya melihat kebanggaan kenabian dan hal lain dalam pertemuan, orang itu tidak rendah hati tetapi kesombongan kenabian seperti senapan mesin. Keluar jalur tanpa menghormati otoritas Bapa. Itulah tanda kesombongan rohani. Suatu kali ada seorang wanita, saya kira dari Asia, datang ibadah dan mungkin dia memiliki gelar PhD. Dia datang kepada saya memperkenalkan dirinya. Dia berkata, saya seorang nabi begini begitu. Wanita Cina ini kemudian dia mulai bernubuat di belakang. Dia bernubuat untuk orang-orang. Dan saya melihatnya, saya langsung berlari. Saya katakan, tidak, saya minta maaf. Saya tidak mengenal Anda dan Anda tidak bisa bernubuat di sini. Dan dia berkata, oke. Dan begitu saya berbalik, dia akan mulai melanjutkan nubuatannya lagi. Dan dia bernubuat tentang pria yang merupakan orang baru. Saya menghampirinya dan saya berkata, Anda kelewatan. Anda adalah tamu di gereja ini. Dan Anda bukan penguasa di rumah ini. Anda tidak diizinkan bernubuat. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia menahan saya dengan satu tangannya sambil terus bernubuat untuk pria itu. Itu adalah tanda sihir kenabian.
Saya beritahu Anda, itu adalah tanda dan bukti bahwa dia bukan dari Tuhan. Apa yang dia katakan itu adalah iblis. Dia sedang melakukan ilmu sihir. Saya katakan padanya, terima kasih Tuhan, kami memiliki keamanan di sana. Jika tidak, saya bisa menjatuhkan dia. Dia kecil. Dia adalah seorang wanita Cina kecil. Saya bisa menjatuhkannya seperti, hey. Saya bisa bersemangat seperti Simpson di hadapan Tuhan. Tapi kami punya wewenang kami punya departemen. Jadi saya berkhotbah di sini, haleluya. Saya tidak ingin menjatuhkan seseorang. Dan kemudian saya memberitahu keamanan. Saya berkata, bawa pergi orang ini, dia pergi dan tidak boleh datang ke tempat ini lagi. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tempat parkir dan mulai bernubuat. Saya katakan kepada keamanan, usir dia. Saya tidak bisa memberi perintah untuk menahan orang-orang seperti itu. Lihat, hal itu menjelaskan berapa banyak orang yang tunduk pada otoritas, mematuhi otoritas. Itu menjelaskan Anda seberapa besar otoritas yang mereka miliki dalam hidup mereka. Itu sangat penting. Jadi kita melihat bahwa orang ini dia tidak tahu otoritas yang sebenarnya. Ketika Anda tidak tahu otoritas, Anda tidak tahu bagaimana tunduk pada otoritas, dan penundukan bukanlah perbudakan. Ketundukan adalah menghargai dan menghormati. Anda tidak menghormati saya, tapi Tuhan. Anda menghormati Tuhan dan Anda menghormati urapan di sini. Dan kemudian Anda akan bisa menghargai dan hormat. Dan Tuhan akan membuat Anda bersinar ketika saatnya tiba untuk beroperasi dalam nubuatan. Dengan cara yang benar. Jadi di sini kita melihat orang ini pergi ke satu arah, tidak menemukan jalan keluar. Pergi ke arah lain, tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan benar, tidak ada titik terang. Dan Tuhan berkata hari ini, jika kamu melakukannya, tidak hanya kamu melakukannya, kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Jika kamu melakukan dengan cara yang aku perintahkan, kamu akan berhasil dan diberkati. Dan hal lain yang Tuhan katakan, jangan biarkan rasa tidak aman Anda menghalangi janji Tuhan. Jangan biarkan rasa tidak aman Anda, jangan biarkan rasa sakit masa lalu menghalangi janji-janji Tuhan. Jangan memproyeksikan dan bernubuat atas hidup Anda berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Anda harus keluar dari situasi itu. Anda akan keluar dari tempat malapetaka dan kesuraman itu. Jadi Anda tidak menempatkan, Anda tidak boleh bersepakat dengan musuh. Bertahun-tahun yang lalu saya bertemu orang ini dan dia berkata kepada saya, pada tahun 2014 seseorang datang dan memberi nubuatan. Dan pria ini mengatakan, Anda akan mengalami kecelakaan mobil dan lengan kiri Anda tidak akan berfungsi seumur hidup Anda. Dan Anda akan pincang karena kecelakaan mobil itu. Dan pria ini pincang dan dia tidak dapat memegang apapun dengan tangan kirinya. Dan dia berkata, tahun 2014, tahun 2016 Anda akan mengalami kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan pada tahun 2016 dan sejak hari itu dia cacat. Tapi itu bukan kenabian yang benar. Anda harus mengerti. Dia mengatakan kata-kata kutuk. Saat kutukan itu diucapkan ke dalam hidupnya, dia menaruh kepercayaannya pada kutukan itu. Alih-alih mengatakan, saya adalah anak Allah, tidak ada senjata mampu melawan saya. Saya akan berhasil. Tidak ada senjata, setiap lidah yang bangkit melawan saya dalam penghukuman, saya akan mengutuknya. Dia tidak mengatakan itu. Dia mulai percaya pada sihir kenabian itu. Dan saya berkata padanya, bagaimana Anda mengemudi di tahun 2016? Dan dia berkata, selalu dalam ketakutan. Selalu tidak yakin. Itu yang membuatnya mengalami kecelakaan. Dan sebuah mobil datang menabraknya dari sisi kiri dan dia pincang. Dan dia tidak bisa memegang apapun. Hari itu dia bertobat dan memutuskan ikatan dengan nubuatan palsu yang menjadi kutuk padanya. Pria itu meninggalkan gedung itu dengan berjalan dan memegang tasnya dengan tangan kirinya.
Anda harus perhatikan kata-kata yang Anda terima dalam pikiran Anda. Seumur hidup kamu akan seperti ini. Seumur hidup kamu akan menjadi pengangguran. Seumur hidup kamu tidak akan pernah membeli rumah. Seumur hidup ini kamu akan bercerai lagi. Kamu akan gagal dalam hubungan lagi. Suara mana yang menubuatkan Anda? Apakah Anda tahu musuh bahkan orang dapat datang dan mengutuk Anda? Dan terkadang muncul di benak Anda perlu memutus perjanjian dan Anda perlu mengatakan saya menolak. Terkadang seperti wanita gila, saya mengatakan saya mendengar sesuatu dan saya berkata saya tolak ini dalam nama Yesus Kristus. Enyah dari hadapanku setan. Aku adalah anak Tuhan, aku dibawa darah Yesus Kristus, aku diberkati dan kau tidak dapat mengutukku. Dengar ini. Tunduk pada Tuhan, lawan iblis, dia akan lari darimu. Itu penyerahan diri, firman Tuhan. Anda perlu tahu cara bicara. Di lain waktu, wanita ini datang dan dia mengalami 2 kali keguguran. Kira-kira 6 atau 7 tahun yang lalu. Katanya, saya mengalami 2 kali keguguran. Ketika saya melihat sesuatu terjadi kembali, semua orang bisa sakit, semua orang bisa mengalami kecelakaan. Seperti penganiayaan musuh, serangan musuh, dan itu mungkin terjadi pada semua orang. Anda mengalami kecelakaan bukan berarti karena kutukan. Anda sedang diserang. Anda mengalami sesuatu, tapi jika hal itu terjadi lagi, yaitu kutukan. Kutukan berasal dari dosa, kutukan berasal dari keturunan, kutukan datang dari musuh. Kalau ada kutuk di sini, segera tangani. Dan saya katakan, ceritakan apa yang terjadi sebelum keguguran ini. Dia berkata kepada saya, selalu ada keguguran di keluarga kami, ibu, nenek, dan nenek buyut saya. Dan saya berkata Anda harus memutuskan ikatan dengan kutuk itu. Ini bukan kutuk generasi, ini karena Anda percaya setiap kehamilan Anda percaya ada keguguran. Anda membuat ikatan dengan kutuk keturunan. Dan setelah kami patahkan kutuk keturunan, dia memiliki anak kembar dan 1 bayi setelahnya. 3 anak. 3 anak wanita Timur Tengah ini. Dan dia meminta saya menamai semua anaknya. Saya namai Paul, Peter, Mark. Jika Anda terus melahirkan akan sulit saya memberikan nama. Anda yang kasih nama. Saya ingin beritahu Anda akan mengenalinya. Ikatan macam apa yang Anda buat dengan musuh dalam hidup Anda. Dan hal lain yang ingin saya beritahukan pada Anda, jangan pergi ke arah yang terlihat baik bagi Anda. Jangan pergi ke arah yang terlihat bagus untuk Anda. Pergilah ke arah yang Tuhan panggil. Lihat, ini bukan sesuatu yang terlihat bagus, tapi ini menuju ke hal yang benar. Jangan pergi. Saya ingat setelah saat Amerika terlihat perang dengan Irak, jadi tepatnya sebelum resesi, ada kepanikan di pasar dan saya berada di dunia korporat. Jadi saya berada di dunia perusahaan dan perusahaan yang saya jalankan menjual dan memproduksi produk mewah. Itu bukan roti, susu, dan mentega yang dibutuhkan orang. Itu bukan keharusan dalam kehidupan manusia. Saya berada di bisnis kapal pesiar menjual produk ke jutawan dan miliarder. Dan apa yang dijual perusahaan kami tidak perlu. Jadi itu adalah barang yang eksklusif. Dan kemudian segera dengan kebijaksanaan duniawi saya, ketika perang pecah, saya berkata pada diri sendiri, saya mendengar dari Tuhan, ini saya katakan pada diri sendiri, saya perlu merampingkan perusahaan. Ini yang saya sebagai CEO panik. Saya berkata, saya akan berhemat. Jadi Anda harus mendengarkan ini karena kadang orang berpikir sesuatu dan sangat pintar, tapi itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Jadi saya melepaskan, saya memberhentikan orang, bahkan kami punya uang, saya harus mulai mempersiapkan mengencangkan ikat pinggang untuk resesi. Dan saya berpikir saya sangat pintar, saya melakukan ini sebelum orang lain, ya kan? Jadi saya mulai merampingkan perusahaan, kami punya gudang, saya ingin menyewa gudang itu. Saya mulai melakukan banyak sekali hal. Tetapi apapun yang saya lakukan, kami mulai kehilangan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Itu gila.
Dan semakin pintar saya bertindak dengan uang, saya adalah pengelola yang baik dan kami akan bertahan kali ini. Kemudian kami kehilangan uang. Kami mulai kehilangan uang lebih banyak dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Saya mengencangkan kami kehilangan uang. Saya berhemat kami kehilangan uang. Suatu hari Tuhan berkata, aku di sini bukan untuk menurunkanmu tapi mengangkatmu. Kapan kau akan mulai mempercayai aku? Terlepas dari keadaan eksternalmu, apa yang kau lihat di luar tidak akan menghalangi kehendak dan panggilanku dalam hidupmu. Mengapa engkau melakukan perampingan? Saya berkata itu hal yang paling cerdas untuk dilakukan. Tuhan berkata, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Ini yang dia katakan. Ini salah satu ayat favorit saya, 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Yang bodoh dari Allah lebih bijaksana dari hikmat manusia. Jadi dia berkata, aku akan memperluas kamu, aku tidak akan mengurangi kamu. Bahkan saat memasuki resesi, bahkan dengan produk eksklusif. Jadi suatu hari saya mendengar ini di kantor saya dan saya sangat frustasi. Seperti Bileam, bahwa saya mendengar ini dari Tuhan, saya mendengar itu dari Tuhan. Berada di antara dua suara. Ada seseorang di pintu, saya hanya bisa mendengarnya. Dan saya mendengar keributan keras itu. Dari kantor saya mendengar apa yang terjadi. Dan pria ini meminta contoh senilai $1.000 dari kami. Apa yang kami jual sangat mahal. Dan manajer produksi saya berkata, tidak, kami tidak dapat memberi Anda sebanyak ini. Nilainya $1.100. Kami hanya dapat memberi Anda sesuatu yang lebih kecil. Pria itu berkata, percayalah. Berikan itu pada saya butuh sampel ini, saya perlu segera, saya harus membawanya ke rapat. Tuhan berkata, itu adalah rencana ekspansiku, lompatlah. Jadi saya berlari ke pintu dan ada orang ini, tidak heran manajer produksi membicarakannya. Pria itu benar-benar berantakan, pria pekerja berat. Wajahnya berminyak, dia kotor, baunya tidak enak, tetapi suaranya sangat terpelajar. Lihatlah, jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Jangan, Anda tidak tahu siapa yang Tuhan bawa ke hidup Anda, benar? Dia datang dan Tuhan berkata, perlakukan orang ini seperti raja. Itu yang dia katakan, dan saya berkata padanya, Tuhan, apa yang Anda inginkan? Bagaimana saya bisa melayani Anda? Dan dia segera, suasana berubah. Dari orang itu, manajer produksi saya merendahkan orang ini menjadi CEO. Saya CEO perusahaan ini. Apa yang Anda butuhkan? Dan dia menjawab, oh baiklah. Dia berkata, terima kasih. Dan dia menjabat tangan saya. Dia tidak mengatakan siapa dia dan dari mana dia berasal. Tidak. Dan dia berkata, saya membutuhkan sampel ukuran ini. Saya menoleh ke manajer produksi, saya berkata, segera siapkan. Dia ragu, saya bilang lakukan. Potong sampel seukuran yang dia mau dan berikan padanya. Dan saya berkata, bagaimana Anda ingin sudut-sudutnya? Bagaimana Anda menyukai bangunan itu? Dan dia berkata, jika Anda dapat membuatnya seperti ini, jika Anda dapat memberi saya katakan, kamu dengar, berikan apa yang dia inginkan. Dan setelah 15 menit, dia datang, sementara saya berkata, kami memiliki kantin di sini. Anda mau cappuccino atau espresso? Apakah Anda ingin sesuatu? Dan dia terkejut, kaget. Saya melayani orang itu, saya membuat cappuccinonya sendiri. Saya tidak minta sekretaris. Saya duduk bersamanya. Orang itu adalah orang nomor 1 di galangan kapal terbesar di Florida. Dan dia juga pria yang suka bergaul. Dia bekerja di kapal. Jadi dia mengambil bagian itu, dia pergi. Dan setelah 3 hari saya dipanggil ke salah satu pertemuan terbesar di negara ini untuk mewakili produk kami. Saya ingin memberitahu Anda, orang itu memberi kami 1 kapal untuk mengerjakan 1 kapal. Saat kami sedang mengerjakan kapal itu, dia memberi kami yang kedua dan yang ketiga. Dan yang keempat, semua yang kami butuhkan. Kami melakukan hal-hal kecil, perahu kecil, hal-hal kecil. Saya punya kapal penjelajah, saya punya kapal besar. Dan Tuhan berkata kepada saya dan saya mulai, bahkan suami saya dan saya bekerja secara mandiri di kapal-kapal itu. Karena kami tidak dapat mempekerjakan banyak orang. Kami melipat gandakan ukuran.
dengan uang. Kami mendapatkan untung 200% selama resesi. Karena saya mendengarkan suara Tuhan dan saya menyerahkan suara saya. Lihat, terkadang kita melakukan sesuatu karena panik dan Anda mungkin menempatkan diri Anda di tempat yang lebih buruk daripada sebelumnya. Bantuan jangka pendek dapat membawa bencana jangka panjang dan besar. Jangan mengejar keringanan jangka pendek, tapi kejarlah keberhasilan jangka panjang Tuhan yang besar itu. Dan hanya Dia yang bisa memberi kesuksesan seperti itu. Saya bekerja dan kami masuk majalah. Saya ada di mana-mana. Mengapa? Karena saya mengubah arah saya. Saya mengubah arah saya. Anda dapat mengubah arah Anda hari ini dari kutuk menjadi berkat. Ingat, Anda tidak dikutuk. Anda adalah anak Tuhan. Tetapi beberapa dari Anda mengutuk diri sendiri. Beberapa dari Anda telah menempatkan kutukan karena musuh mengatakan Anda mengecewakan Tuhan. Beberapa dari Anda selalu bekerja dalam suara negatif ini di kepala. Anda percaya, Anda taruh kepercayaan pada suara itu. Tapi Tuhan berkata, tidak. Mulai hari ini, buatlah kesepakatan dengan suaraku. Buatlah kesepakatan dengan suaraku. Dan aku akan mengeluarkanmu dari labirin itu. Aku akan mengeluarkanmu dari tempat yang macet itu. Mulailah berpikir lebih terbuka. Mulailah melihat sesuatu, katakan pada Tuhan, buka mataku. Buka mataku karena Bileam tidak melihat apa yang dilihat oleh keledainya. Buka mataku, aku ingin melihatmu Tuhan. Buka mataku. Nyanyikan lagu itu pada panggilan altar. Anda harus menghentikan suara Anda. Anda perlu berhenti dari nubuatan Anda sendiri untuk dapat mendengar nubuatan baru, strategi baru, cara baru, petunjuk baru, sesuatu yang baru dan segar dari Tuhan. Anda perlu mencari Tuhan dan Tuhan berkata, kamu tidak akan tinggal di tempat yang sama anakku tahun ini. Tapi berhentilah bertindak dalam ketakutan. Berhentilah berpikir dalam ketakutan. Apa yang aku berkati tidak ada yang bisa mengutuk. Tapi mengapa kamu menjadi seperti musuhmu sendiri? Mengapa kamu percaya dan beberapa dari Anda memiliki dosa masa lalu dan Anda pikir Anda dikutuk? Jika Anda bertobat dari dosa Anda dibenarkan. Anda tahu apa yang terjadi hanya jika Anda tidak pernah berbuat dosa. Ini yang disebut pertobatan. Pertobatan, ini yang saya sebut seperti Anda pergi ke kamar mandi dan Anda akan mandi. Anda perlu menyalakan keran untuk mendapatkan air. Ini yang disebut pertobatan. Saat Anda bertobat, Anda menyalakan keran itu dan darah Yesus membasuh Anda. Ini yang terjadi pada Anda. Anda sepenuhnya menjadi bersih, seolah tidak pernah berbuat dosa. Dan Tuhan berkata, aku melupakannya. Aku mengampuni dan melupakan. Jadi berhentilah bertindak setelah pertobatan Anda. Seolah-olah Anda sedang berjalan di bawah kutukan. Jika Anda percaya bahwa Anda sedang berjalan dengan kutukan, maka Anda telah membuat perjanjian dengan iblis. Jika Anda percaya ada kutuk keturunan atau kemiskinan, penyakit, apapun dalam hidup Anda, datanglah ke altar, kita harus patahkan kutukan itu. Tetapi Tuhan berkata, aku di sini untuk memberkati. Ayo, Tuhan berkata, aku di sini untuk memberkati. Aku tidak mengejar, Tuhan tidak ingin mengutuk. Tuhan berkata, aku ingin memberkatimu. Memberkatimu. Mungkin Anda perlu datang, Anda sudah bertobat, tapi Anda tidak menerima pengampunan karena Anda tidak memaafkan diri sendiri. Tahu apa yang perlu Anda lakukan? Anda perlu bertobat karena Anda meniadakan kuasa salib Tuhan. Karena Anda tidak menerima pengampunan. Itu tindakan tidak percaya. Anda tidak percaya Tuhan dapat mengampuni Anda. Anda perlu bertobat karena Anda tidak percaya. Apapun kebohongan yang Anda percayai dalam hidup Anda harus datang dan meminta pengampunan dari Tuhan. Saya beritahu Anda, saya akan membuat video tentang kitab bilangan. Tetapi ini adalah buku aturan. Ini adalah buku pemerintah. Ini adalah buku berkat. Karena saya akan bacakan Anda berkat imamat. Itu ada di bilangan. Anda melihat betapa besar berkat Tuhan. Apakah Tuhan berkata, ini adalah cara untuk Anda mengutuk orang Israel?
Tidak. Dia berkata, ini cara Anda akan memberkati. Itulah cara Anda akan memberkati mereka. Tuhan ingin memberkati Anda. Dan hari ini mari kita sepakat di pikiran Anda, di dalam hati Anda. Haleluya, saya ingin melepaskan ini untuk Anda semua. Haleluya, Bilangan 6 ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Jadi sore ini Tuhan ingin memberkati Anda. Dan Dia ingin membuka mata Anda. Saat ini aku minta Roh Kudus. Roh Kudus, buka mata semua orang. Dan tunjukkan mereka sekarang. Di area mana yang menjadi kutukan dengan kepercayaan palsu. Ketidakpercayaan. Atau sihir kenabian yang mereka percayai. Atau kekeras kepalaan mereka, kesombongan. Yang keras kepala yang menjadi cara untuk memutuskan kutukan mereka. Jadi ketika Anda mendengar suara Tuhan, inilah yang perlu Anda katakan. Tuhan, saya bertobat dari mempercayai kebohongan tentang-Mu, tentang pengampunan-Mu, tentang aku dan takdirku. Ampuni aku, Yesus. Aku perkatakan dan akui, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan Engkau memberkati aku, dan Engkau akan menghapus setiap kutukan dari hidupku. Dan aku memutuskan setiap kutukan, setiap kebohongan, setiap kekuatan sihir kenabian dalam hidupku, dari keturunanku, dari anak-anakku, dari takdirku, dalam kesehatan dan keuanganku, dalam pernikahanku, dalam nama Yesus Kristus. Aku menyatakan dan menyatakan, aku diberkati, aku dimurnikan. Karena aku berada di bawah darah Yesus Kristus. Dan tidak ada kutuk yang melewati garis keturunanku. Dalam nama Yesus Kristus. Amin dan amin. Haleluya. Haleluya.